itu melakukan survei tiap bulan, Mas, di jaringan tani kami, Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Dan survei-survei terakhir, ini 3 bulan terakhir, terjadi kenaikan yang relatif tajam, untuk gabah kering panen di tingkat usaha tani. Jadi itu, yang sebelum, di bulan Juni itu harga gabah masih di sekitar 3.900. Lalu kemudian di bulan Juli sudah melonjak ke 4.783. Ini yang hasil survei kami. Ini di sentra-sentra produksi padi. Lalu kemudian naik lagi di 5.557, maaf, di bulan Agustus. Bulan ini kami barusan melakukan survei lagi itu sudah 5.286. Dalam arti kenaikan ini terus-menerus terjadi, dan kemungkinan besar bulan depan masih akan terus naik harga gabah kering panen di tingkat petani. Demikian juga harga beras. Sebenarnya kalau bagi kami, saya yang mewakili sedulur-sedulur tani kecil, ini ya kondisi ini justru kami syukuri karena apa? Sudah 3 tahun terakhir ini, Mas, harga gabah kering panen maupun harga beras ini tertekan, amat sangat tertekan. Dan kalau kita lihat juga nilai NTP, nilai tukar petani sejak Februari 2021 sudah hampir 2 tahun, itu selalu di bawah 100. Apa makna di bawah 100? Berarti usaha tani padi itu sama sekali tidak menguntungkan. Dan ini kami konfirmasi ketika 2 bulan lalu kami ketemu dengan jaringan tani kami di Karanganyar, ada 4 kabupaten yang bergabung juga saat itu. Kami menghitung berapa kerugian yang diterima petani saat ini ketika menanam padi. Dan kerugiannya itu berapa, Mas? Setiap panen rugi 250 ribu untuk lahan-lahan petani yang kurang dari 2.000 meter persegi. Jadi kalau petani menggarap lahan kurang dari 2.000 meter persegi, sekarang ini tanam padi rugi. Kan? Dan ini kerugian ini terus sampai sekitar bulan Juni yang lalu karena apa? Di 4 bulan pertama tahun ini harga gabah kering panen di tingkat usaha tani di bawah HPP pemerintah, di bawah 4.200 dan ini amat sangat merugikan sedulur tani kami. Sehingga kalau sekarang harga gabah kering panen dan juga diikuti oleh harga beras ini naik, ya biarlah, mohonlah, kami mohon dengan berbagai pihak supaya petani saat ini menikmati harga yang lebih baik untuk menutupi kerugian-kerugian yang mereka alami. Jadi itu sebenarnya yang concern kami Baik. saat ini sebenarnya. Oke, baik. Pak Dwi, Anda mengatakan menanam Ya, padi, sekarang petani mengatakan menanam padi itu rugi. Sebetulnya kenapa bisa rugi itu betul. dan kenapa juga menjadi harga gabah juga terdampak mahal? Apakah memang para petani memutuskan untuk tidak menanam padi lagi atau seperti apa? Nah, ini yang sebenarnya patut kita waspadai kan. Jadi kalau kami hitung dari hasil survei kami di 47 kabupaten setiap bulan kami melakukan survei kan, dan ini atas inisiatif sedulur-sedulur tani kami sendiri terkait harga gabah dan beras di tingkat usaha tani, itu sejak bulan Agustus 2019, Mas, ini sudah 3 tahun berarti, itu ada tren penurunan harga gabah kering panen dan tren penurunan beras yang terus-menerus terjadi sampai bulan Juni tahun 2022. Bisa dibayangkan itu. Dan tren ini sehingga kami menduga-duga ini jangan-jangan sebagian petani karena harga beras ini sama sekali tidak menguntungkan, harga gabah kering panen sama sekali tidak menguntungkan, lalu kemudian beralih tanam. Ini yang kami khawatirkan kan. Dan ini sangat terlihat dengan produksi beras nasional kita. Kan tahun 2019 produksi beras kita itu turun 7,7% karena El Nino 2019. Tahun 2020 itu sesungguhnya La Nina, iklim kemarau basah. Di iklim kemarau basah tersebut tahun 2020 hanya naik 0,09%, Mas, kenaikannya. Tahun 2021 kita masih menikmati iklim kemarau basah, La Nina, bahkan turun 0,42%. Jadi itu, padahal kalau ada peristiwa La Nina seperti yang sekarang ini terjadi bahkan sampai 2022 ini La Nina terjadi, itu kenaikan terendah itu 4,7%. Ini terjadi di tahun 2007 dan itu 4,7%. Lalu La Nina di tahun 2016 itu kenaikannya bahkan lebih tinggi lagi 9,6%. Sekarang ini justru ada La Nina tahun 2021 kemarin, produksi beras nasional kita turun.
Lalu semua orang mencari apa penyebabnya kira-kira. Penyebab terbesar bagi kami jangan-jangan yang ini kami khawatirkan, karena, di tingkat petani, di tingkat usaha tani sekarang menanam padi rugi, terutama untuk petani-petani yang luas lahannya di bawah 2.000 meter persegi, jangan-jangan ini penyebabnya kan. Nah kalau ini terjadi, ini suatu warning, cukup keras, untuk kita bersama, untuk mempertahankan produksi beras kita. Jadi itu Mas.